warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Cermat Cerita Remaja Terkini. Ceritakan pengalamanmu. Kali ini saya ingin membahas sedikit tentang wirausaha. Apa sih wirausaha itu? Menurut saya wirausaha adalah sebuah kegiatan usaha yang dilakukan individu maupun kelompok yang menghasilkan uang dengan cara yang berbeda-beda. Nah, lebih jelasnya, saya akan bertanya langsung dengan orang yang pernah melakukan wirausaha, yaitu Mbak Lia. Tentunya saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Mbak Lia. Hai Mbak Lia. Hai. Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik. Gimana dengan Mbak sendiri? Alhamdulillah baik. Dengar-dengar Mbak Lia pernah melakukan wirausaha kan? Iya, pernah. Nah, menurut Mbak Lia sendiri wirausaha itu apa sih? Kalau menurut saya sih wirausaha itu adalah orang yang menjalankan bisnis baru yang berani mengambil resiko dan menikmati sebagian besar imbalan dari usahanya itu. Kalau biasanya dipandang sebagai inovator yang menjalankan usaha baru. Gitu Mbak. Akhir-akhir ini Mbak Lia lagi sibuk ngapain nih? Akhir-akhir ini sih sibuk sekolah sama PKL itu. PKL itu di sekolah atau di luar sekolah? Kan PKL itu 6 bulan kan. Kalau di sekolah 3 bulan sama di luar sekolah itu 3 bulan. Kalau Mbak sendiri lagi sibuk ngapain nih? Saya akhir-akhir ini lagi sibuk sekolah juga, terus mengerjakan proyek-proyek itu sambil membantu sedikit di rumah. Oh, Ya, kan Mbak Lia pernah melakukan wirausaha kan? Wirausaha apa sih yang pernah Mbak Lia lakukan? saya sih pernah melakukan wirausaha itu loh Mbak, yang jualan online kosmetik sama all shop pakaian-pakaian itu. Oh, online. Iya. Boleh saya ceritakan? Boleh sedikit ceritakan. Apa ya? Saya kan pernah melakukan 2 usaha itu. Pertama itu saya melakukan usaha all shop sama kosmetik itu. Biasanya sih saya itu lebih suka yang kosmetik, soalnya kan apa ya, kalau dijual sama all shop itu biasanya keuntungannya lebih banyak yang kosmetik. Kalau all shop itu ya banyak sih laris sih, tapi apa ya, biasanya keuntungannya lebih yang all shop gitu. Ya kosmetik. Oh, kosmetik. Iya. Kalau kosmetik itu untuk muka, khusus muka atau seluruh badan Mbak Lia yang jual? Kalau yang saya jual sih untuk seluruh badan. Seluruh badan. Iya, tapi kalau yang laris itu biasanya malah cuma yang muka-muka gitu. Oh, yang untuk muka. Iya, yang untuk muka. Kalau all shop itu seperti jualan baju gitu? Ya ada baju, sepatu gitu, sama peralatan rumah tangga saya juga jual. Peralatan rumah tangga? Iya. Gitu. Kan itu terjual secara online kan Mbak? Terus itu Mbak Lia tuh online-nya tuh lewat apa, aplikasi atau gimana? Kalau saya sih apa ya, biasanya membuat grup itu loh. Grup sama kadang juga dibikin story WhatsApp, di Facebook kadang saya posting, di IG juga posting. Nah kan itu kalau barang udah datang kan dikasih ke pembeli kan Mbak. Nah itu tuh pas ngasih ke pembeli itu lewat COD atau diambil ke rumah atau gimana? Kalau biasanya yang COD itu kalau yang jauh-jauh gitu loh. Kalau yang dekat biasanya ngambil ke rumah atau enggak saya antarkan ke rumahnya gitu. Gitu. Tapi banyak Mbak yang deket rumah atau apa yang luar kecamatan atau gimana? Ya biasanya kalau yang beli itu kebanyakan yang luar kecamatan sih. Kalau yang deket-deket itu malah jarang. Udah berapa lama Mbak? Kurang lebih sudah 1 tahun. Udah lama ya? Iya. Tapi sebelumnya udah pernah melakukan wirausaha atau itu yang pertama? Itu yang pertama, saya sebelumnya tidak pernah sama sekali. Gitu. Gimana sih Mbak ceritanya kok bisa Mbak itu ada pikiran mau wirausaha itu? Boleh diceritakan? Itu sebenarnya saya itu kan waktu masuk S1 kelas 1 SMK itu kan lagi awal corona ya. Terus saya itu di rumah itu nggak sekolah, kan daring. Iya. Terus ditawarin sama kakak saya kalau mau ikut bisnis itu kosmetik pertama. Terus saya kan coba ikut gitu loh, soalnya kan apa ya, di rumah juga nggak ngapa-ngapain, tugasnya juga kalau dikerjain malam juga selesai gitu. Terus saya ikutan kan, habis itu saya jadi keterusan. Saya awalnya cuma ikut doang, terus saat itu saya udah bisa gitu, terus dimasukin ke grup itu. Saya itu mendapatkan apa ya, intinya banyak promo-promo gitu loh, khusus penjual-penjual. Saya jadi semangat gitu menjalankannya. Terus
saat itu kan udah lama kan menjalankan usaha yang kosmetik. Terus saya ditawarin sama teman saya untuk ikut yang all shop itu. Terus saya juga kepengen kan, saya ikut 2 gitu. Maaf ya Mbak, kan saya juga nggak melakukan wirausaha kan. Ya. Kalau boleh tahu sih gimana ceritanya Mbak Lia kok bisa memulai wirausaha itu? Saya sih sebenarnya pas awal-awal corona itu kan masuk kelas 1 SMK. Terus masih daring gitu loh. Terus saya kan di rumah juga nggak ngapa-ngapain. Saya ditawarin lah sama kakak saya mau ikut bisnis ini nggak, usaha kosmetik itu. Terus saya kan jadi kepengen gitu loh. Tadinya saya sih ragu gitu. Habis itu saya kan ditawarin gitu, saya mau. Yeah. Awal-awal itu saya masih ikut sama kakak saya, belum punya produk sendiri gitu. Habis itu kan saya udah semangat gitu, banyak yang beli, terus apa ya, postingannya itu sering banyak yang komen gitu loh. Terus saya kan jadi semangat, saya akhirnya berani untuk ikut langsung, terus saya dimasukin ke grup itu. Grup yang seperti apa, komunitas gitu, Iya, wirausaha? komunitas kosmetik gitu. Gitu. Sampai sekarang masih menjalankan wirausaha itu Mbak? Sudah enggak sih, Kenapa kok enggak? kan saya juga masih sibuk sekolah sama PKL ini kan apa ya, jadi nggak sempet gitu loh mau ngurusin itu usaha kayak gitu. Soalnya kan apa ya, tugasnya itu kadang banyak banget gitu, sampai kadang itu pulang sekolah itu kan udah capek, udah nggak bisa apa ya, posting-posting ini, melayani ini itu kan sudah nggak bisa. Capek ya? Iya. Kalau sekarang Mbak Lia memakai produk Mbak sendiri? Kalau produknya sih masih saya pakai gitu loh, soalnya kan apa ya, masih cocok gitu kalau dipakai. Tadi kan Mbak Lia bilang merasa gagal nih. Iya. Apa sih inti dari kok Mbak Lia bisa ngerasa gagal gitu loh? Apa ya, kan saya udah nggak menjalankan itu loh, udah nggak bisa. Rasanya itu saya itu udah gagal karena ya apa ya, udah nggak bisa gitu loh intinya untuk melanjutkan. Padahal kan saya mau pertama-tama itu semangat banget gitu. Pas udah masuk sekolah saya udah nggak bisa menjalankan itu. Saya merasa gagal sih di situ. Kalau Mbak sendiri suka pakai produk kosmetik itu nggak sih? Suka sebenarnya, tapi kalau belinya tuh kalau online nggak suka Mbak. Kalau kosmetik ya, tapi kalau baju itu agak mendingan suka lah. Tapi kalau kosmetik saya nggak terlalu minat soalnya ya apa ya, karena saya juga kok rasanya takut kalau online gitu. Terus saya kalau beli kosmetik nggak pernah online. Oh, jadi cuma di toko-toko atau gimana, Mbak? Di toko, belinya di toko. Terus pasca di toko itu saya beli terus cocok sampai sekarang. Oh, kalau saya sih tadinya juga di toko kan, tapi setelah saya dikenalkan sama grup-grup itu kan saya jadi tertarik, saya ikut tertarik gitu. Saya coba menggunakan kok cocok gitu, saya jadi keterusan gitu. Gitu. Sampai bisnisnya aja udah nggak saya lanjutin, tapi saya masih pakai gitu produk-produknya. Kalau Mbak sendiri pernah menjalankan wirausaha gitu nggak sih? Dulunya sih kepengen ya Mbak, soalnya kok ada tetangga itu tuh laris banget gitu loh, banyak yang beli terus katanya keuntungannya lumayan, tapi saya mau coba itu kok apa ya, namanya di hati tuh nggak kayak mantep gitu loh. Terus Nggak saya yakin gitu? nggak yakin, terus saya mau coba maju mundur itu loh Mbak, terus lagi mau coba kok nggak jadi terus sampai sekarang saya nggak jadi lagi. Padahal sih sebenarnya kalau usaha itu enak, soalnya kan cuma di online gitu loh. Tapi ya kalau udah sibuk banget gitu, udah nggak bisa. Kalau udah capek banget gitu. Kalau saya sih nggak bisanya membagi waktunya Mbak. Iya. Soalnya di rumah juga apa ya, kalau mau sih juga nyicil-nyicil project gitu. Terus kalau masih mau nyambi kayak gitu ya apa, kuranglah waktu untuk istirahat juga, nanti malah yang kalah badan kita. Iya. Kan gitu. Kira-kira nih Mbak, kan Mbak Lia udah ngerasa gagal nih. Kira-kira Mbak Lia mau memulai lagi nggak usahanya, entah itu yang sama kosmetik dan osop atau yang berbeda gitu? Sebenarnya saya sih kepengen gitu loh Mbak menjalankan usaha lagi, tapi yang nggak kayak gitu. Maksudnya kepengen kalau udah lulus sekolah menjalankan usaha yang lebih beneran, maksudnya yang lebih besar gitu. Seperti saya tuh punya cita-cita
pengen usaha punya restoran ya walaupun kecil-kecilan dulu sih, sama pengen punya kafe-kafe gitu. Oh gitu. Ngomong-ngomong, Mbak Lia itu rumahnya di pegunungan atau di daerah kota? Di pegunungan saya. Oh, di Daerah, pegunungan. ya Gunung Sumbing. Oh, kalau di pegunungan itu kafe kalau ada wisatanya bisa loh Mbak, rame. Iya, banyak. Tapi kalau nggak ada wisatanya Sepi. di kota, ya ramenya di kota. Soalnya kalau di tempat saya itu jarang gitu loh Mbak, ada kayak gitu. Tapi saya juga kalau mau bangun di sana juga masih ragu, soalnya takut nggak laku gitu. Oh, jadi semoga aja tercapai ya Mbak. Iya, amin. Gitu. Kira-kira nih kan Mbak Lia pernah menjalankan wirausaha selama 1 tahun kurang lebih kan. Kan Mbak Lia juga merasa gagal dalam menjalankan wirausaha. Kira-kira pesan dari Mbak Lia untuk seseorang atau orang yang sedang menjalankan wirausaha, kira-kira pesannya apa dari Mbak Lia? Kalau dari saya sih, kalian yang sedang menjalankan usaha harus tetap semangat usahanya itu, jangan pantang menyerah lah, pokoknya harus sabar. Kalau usahakan kadang ada naik turunnya gitu loh Mbak, soalnya itu harus sabar banget. Terus apa ya, intinya harus tahu niat awal kita usaha itu apa, dan nanti kan pasti kita kalau tahu niat awal usaha kita sama target usaha itu apa, nanti kita jadi semangat gitu. Oh, berarti harus tetap semangat ya Mbak. Iya. Semoga pesan dari Mbak Lia bermanfaat. Untuk Mbak Lia juga terima kasih sudah berkenan meluangkan waktu sedikit untuk datang ke podcast Cermat. Iya. Semoga Mbak Lia tidak merasa keberatan. Ya, tidak. Nah itu wirausaha menurut Mbak Lia sendiri dan cerita sedikit dari Mbak Lia. Tetap semangat menjalankan wirausaha untuk kalian yang sedang menjalankan wirausaha. Tetap saksikan episode-episode selanjutnya hanya di Cermat, cerita remaja terkini. Ceritakan pengalamanmu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.